Luka di kaki Intan ternyata lumayan parah juga, sampai harus dijahit segala. Intan langsung disuruh tidur agar tak banyak bergerak dan bisa istirahat. Kedatangan dokter-dokter ini disambut dengan kecelakaan seperti ini. Aish. Syifa, sebenarnya Intan kenapa? Tanya Dava. Harusnya abang lebih tahu, jawabku. Maksudmu? Bukannya abang yang membuatnya terluka, ucapku dalam hati. Kenapa diam? Abang kan dokter, harusnya lebih tahu dia kenapa, balasku. Yang abang tanyakan kenapa dia bisa jatuh, Syifa? Tanyakan saja sendiri nanti ke Intan, aku nggak tahu. Aku memeluk lengan Arsy yang duduk di sampingku. Aku tak pedulikan pandangan orang lain, bodoh amat. Aku memandang Arsy dengan muka melas. Dalam diam memohon bantuannya untuk membuat Dava berhenti bertanya. Aku harap Arsy mengerti maksudku. Ayo kita lihat seberapa dia mengerti aku. Dava, aku tahu kau khawatir pada Intan. Kami juga khawatir. Tapi Syifa sok banget tadi. Nanyanya nanti saja ya, ucap Arsy. Yeay, terima kasih Arsy. Kau lulus dalam ujian mengerti aku. Apaan sih? Dava mengeluh kecil lalu mendepakkan tangan agar aku memeluknya. Aku melepaskan Arsy lalu memeluk Dava. Dia mencium kepalaku lama. Sorry ya adik abang khawatir banget pada anak itu. Kamu sendiri gak apa-apa kan? Ada yang luka gak? Tanyanya. Aku menggeleng masih dalam pelukannya. Aku baik-baik saja, jawabku. Kalian pasti capek kan habis perjalanan jauh? Kalian bisa istirahat dulu kalau mau, ucap Helmi. Aku mau di sini saja, nunggu anak itu bangun dulu, jawab Dava. Arsy dan 2 dokter pria lain yang bernama Rizky dan Haikal pergi ke kontrakan pria. Sedangkan Kasara dan 1 dokter lagi yang bernama Citra, mereka diantar oleh anak ke kamar siapalah entah. Yang penting bukan kamarku. Abang, seandainya aku dan Intan dalam bahaya, siapa yang akan abang selamatkan? Tanyaku pada Dava saat teman-temanku sudah pergi juga. Pertanyaan macam apa itu? Bisakah abang berjanji padaku? Kumohon selamatkan Intan saja. Dia tak punya siapa-siapa lagi selain kita. Aku punya Arsy sekarang. Bukan berarti aku tak butuh abang. Tapi kumohon jaga Intan untukku. Meski abang tak suka Intan sekalipun, tolong sayangi dia seperti abang menyayangiku. Tolong bersikap baik padanya. Pintaku pada Dava. Dava tak mengatakan apa-apa, tapi dia semakin mengeratkan pelukannya padaku. Aku pergi keluar untuk mencari Rio, tapi hampa. Aku tak menemukannya di luar. Aku coba mencarinya lagi di pinggir rumah. Aku malah mendengar suara perempuan menangis. Aish, kok merinding ya? Aku beranikan diri untuk mendekat karena penasaran. Kulihat Hani sedang menangis. Ada Rio juga di sana. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Intan, kau harus bertanggung jawab, teriak Rio pada Hani. Apa maksudnya ini? Tanyaku membuat mereka terkejut. Syifa, aku minta maaf. Aku tak sengaja membuat Intan jatuh, ucap Hani sambil menangis. Tak sengaja kau bilang. Hei Ratu Drama, sudah jelas aku lihat kau sengaja menyenggolnya, marah Rio. Kenapa kau lakukan itu? Tanyaku pada Hani. Aku tak sengaja, sudah aku bilang aku tak sengaja. Rio hampir menampar Hani. Aku tergamam. Rio, apa yang kau lakukan? Kata Dani yang datang bersama Jai. Rio, tenanglah, kataku. Aku mendekati Hani yang sudah gemetar. Kau oke? Tanyaku. Pertanyaan apa itu Syifa? Sudah jelas dia tak baik-baik saja. Aku menghela nafas panjang. Oke, sudahlah, tak usah diperpanjang. Aku harap kejadian yang dialami Intan tak akan terulang lagi. Apapun masalahmu dengan Intan, aku minta maaf mewakilinya. Tambahku. Syifa, kenapa kau minta maaf? Bentak Rio. Diamlah. Makasih Rio karena kau sudah peduli pada Intan. Tapi terus menyalahkan Hani tak akan menyelesaikan semuanya. Hani, kali ini aku akan melupakan semuanya. Tapi lain kali belum tentu. Doakan saja agar Intan cepat sembuh sekarang. Aku pergi dulu. Kalau kalian masih mau bertengkar silakan. Tapi kuharap alasannya bukan karena Intan lagi. Setelah berbicara seperti itu, aku pun pergi. Apa aku sudah melakukan hal benar? Entahlah. Syifa, tadi ada ribut-ribut apa? Tanya Helmi yang sedang mengobrol dengan Dava. Bukan apa-apa, ada kucing kawin tadi di sebelah, jawabku. Kau yang jadi penghulunya? Tanyanya lagi. Dasar Helmi sengklek.
Hahaha, lucu ya, kataku pura-pura tertawa. Aku mau lihat Intan dulu, bye. Saat masuk kamar, kulihat Intan sudah bangun. Cepat sekali. Kau oke, Sista? Tanyaku. Oke, kakiku kayak lagi dipijit ini. Enak banget, jawabnya. Aish, bercanda dia. Kalau sudah bisa bercanda kayak gini, berarti dia sudah baik-baik saja. Aku sudah sedikit lega sekarang. Tinggal nunggu dia pulih saja. Apa kau butuh sesuatu? Tanyaku. Apa kau akan memberikan apa yang ku mau? Tanyanya. Tentu saja. Aku mau Arsy. Oi Sista, ku tancapkan beling lagi di kakimu nanti, ancamku. Intan sudah mengekek. Bercanda, aku mau minum, haus, kata Intan sambil memasang wajah kasihan. Ish, ini nih yang bikin aku tak tega. Intan selalu menjagaku saat aku sakit. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan untuk gantian menjaganya. Abang, panggilku saat sedang nongkrong di teras depan dengan Arsy menikmati langit desa saat malam. Langit malam di kota dan desa kan sama saja. Masih langit yang sama. Abang. Iya. Abang, kenapa sayang? Tanyanya. Sepertinya dia mulai kesal. Tak apa. Aku senang banget abang ada di sini. Mau pegang tangan abang boleh? Tanyaku. Dia mengerutkan kening mendengar pertanyaanku. Memangnya aneh ya? Entah kenapa siluman ulat buluku muncul. Gak tahu sekali aku pengen pegang tangannya. Kami memang jarang sekali berpegangan tangan. Rasanya aku ingin menggenggam tangannya lama. Aku selalu merasa tenang saat tanganku menyatu dengan tangannya. Aku ingin pegangan tangan sama abang. Boleh? Tanyaku lagi. Tanpa menunggu persetujuannya, aku pun menggenggam tangannya. Dingin sekali. Tangan abang dingin, kataku sambil menggosok-gosok tangannya dengan tanganku. Membuatnya hangat. Itulah kenapa abang tak memegang tanganmu dari tadi. Takut kamu merasa dingin, ucapnya. Aku kan bisa menghangatkan abang, balasku. Pernyataan macam apa itu? Aish, sengklek sih pak. Yalah tuh. Abang, aku boleh nanya? Boleh, mau cium pun boleh, jawabnya. Aish, gatal sekali dia. Kalau Kak Arisha nikah dengan Abang Dava, menurut abang gimana? Tanyaku. No comment, jawab Arsy singkat. Ish, kayak artis aja no komen segala. Ish, abang jawab Ish, paksaku. Kalau memang mereka ada jodoh, ya mau digimanain lagi, restui saja. Gitu ya, balasku lemah. Aku bukannya tak suka Kak Arisha dan Dava menikah. Hanya saja bagaimana dengan Intan? Aku sayang Kak Arisha, tapi aku juga sayang Intan. Aku tak ingin mereka berdua terluka. Kenapa kalian menyukai pria yang sama sih? Kak Arisha baik, Intan juga. Kalau disuruh memilih antara Kak Arisha atau Intan, jelas aku akan pilih Arsy. Ngomong apa sih Syifa? Lawak bodoh macam apa itu? Intan akan bahagia, ucap Arsy membuyarkan lamunanku. Hah? Intan akan bahagia, insya Allah. Sekarang dia adik abang juga sama kayak Arisha. Abang akan pastikan dia bahagia seperti Arisha, ucap Arsy sambil mengelus pipiku. Kalau aku siapanya abang? Abang akan membuatku bahagia juga. Stupid question, jawab Arsy sambil tertawa kecil. Tinggal jawab saja sih. Kenapa nggak jawab? Tanyaku manyun. Kamu sudah tahu jawabannya. Aku nggak tahu. Rasanya Arsy memang tak pernah mengatakan secara langsung akan membuatku bahagia. Dia cuma bilang akan berusaha tak menyakitiku. Itu sama nggak sih? Jelas berbeda kan? Mana bisa disamain? Memangnya itu penting ya Syifa? Nggak penting juga sih. Tapi kan biar sweet. Pokoknya aku pengen denger kalimat itu dari Arsy. Full stop. Sayang, panggilnya. Abang belum jawab pertanyaanku. Mau ngambek 5 menit. Kenapa nggak ngambek sampai besok saja? Tantang Arsy. Fine, 4 menit saja. Lah, lagi-lagi dia tertawa. Aku kan mana bisa ngambek lama. Sayang, panggilnya. Apaan? Abang boleh cium pipi kamu nggak? Tanyanya. Hah? Waterpark. Nggak boleh, jawabku singkat. Boleh gigit bahu kamu? Nggak boleh. Boleh chat sama Sarah? Abang, kenapa bawa-bawa ke Sarah mulu sih? Ish, aku sudah geram padanya. Kali ini mau minta apa lagi dia? Kalau kali ini dia nanya boleh nikah lagi apa enggak, bakal ku cium dia. Aku serius. Boleh cium kamu? Nggak abang nanya apa barusan? Tanyaku terkejut. Cium? Dia nanya boleh cium apa enggak? Gila kalau aku bilang gak boleh. Gatal, ucapnya sambil mencubit pipiku.
Tahu saja apa yang gue pikirkan. 4 menitmu udah habis nih kayaknya. Udah gak ngambek lagi kan? Tanyanya setelah beberapa lama. Aku menggeleng. Kalau sama abang, 4 menit itu terasa sebentar ya, ucapku. Serentak kami menoleh. Dava mengganggu saja. Belum tidur kalian? Tanyanya. Dah tahu mata kami masih melek. Pakai nanya pertanyaan yang gak berfaedah segala, jawabku. Ngambek ya cik adik, sorry ya ganggu kencan kalian. Ini dah malam, masuk tidur sana, arah Dava. Iya, kamu tidur Gih, besok kita ngobrol lagi, kata Arsy sambil menepuk-nepuk kepalaku. Mau tidur sama abang, ucapku manja. Bukannya kamu gak mau teman-temanmu tahu kita sudah menikah? Kalau kamu beritahu mereka, pasti kita bisa tidur bareng sekarang, balas Arsy. Iya, salah aku memang. Tapi aku gak bilang aku udah nikah karena aku belum siap. Siap apa? Entahlah. Aku takut penerimaan teman-temanku tak sesuai dengan yang aku harapkan. Aku beritahu mereka pas resepsi aja lah nanti. Hei kalian, please gak usah bahas tidur bareng di depanku. Aku ini masih belum married woy, protes Dava. Bodoh amat, salah sendiri belum married. Itu pasti dah ngeres tuh otaknya. Kamu masuk tidur ya, bujuk Arsy. Baiklah, aku mengangguk. Good girl, good night sayang, ucap Arsy sambil mencium dahiku. Good night juga abang. Dava sudah mencebik, iri kayaknya dengan aksi romantis kami. Papa ya bang, kataku lalu mencium pipi Arsy. Setelah itu aku lari masuk ke rumah. Malu ish. Keesokan harinya, kami sudah disibukkan dengan persiapan program kesehatan besok. Sekarang sedang pemasangan tenda di depan posko kami. Selain dokter, obat-obatan, dan segala macam alat kesehatan lain, rumah sakit juga mensponsori tendanya. Terbaik banget ini, kami tak perlu pusing kesana kemari nyari dana. Aku menemani Intan duduk di teras. Intan belum bisa kerja sekarang, jadi dia cuma bisa nonton saja. Ashifa, bisa tolong bantu kakak sebentar nggak? Tanya Kak Citra. Iya kak, balasku. Tan, aku kesana dulu ya. Intan pun mengangguk. Aku menghampiri Kak Citra. Dia memintaku untuk membantunya merapikan obat-obatan yang akan dibagikan ke warga nanti. Terlihat simpel memang, tapi kalau banyak gini pegel juga. Dari kejauhan kulihat Arsy ngasih nasi kotak ke Kak Syara. Oke, sebenarnya bukan hanya ke Kak Syara saja, tapi ke teman-temannya juga sih. Tapi aku sebal, Arsy masih dekat dengan Kak Syara sekarang. Mereka ngobrolin apa entah, kelihatan serius sekali. Tapi sesekali kulihat mereka tertawa. Aish, sebal. Abang, bagi minum. Aku merebut minuman yang sedang dipegang Dava. Ish, kau kenapa? Tanyanya. Panas banget di sini. Jawabku sambil mengipas-ngipaskan tangan di depan muka. Muka yang dikipasin padahal hati yang sedang kepanggang. Kau benar, panas banget emang. Rasanya pengen mukul anak orang sekarang, ucap Dava lalu berlalu pergi. Dia sempat menendang kursi sebelum pergi. Lah, kenapa? Kok jadi dia yang baper? Aneh. Hai, seperti biasa, ini bonus part. Intan mengerutkan kening merasakan sakit di kakinya. Sekarang dia sudah berada dalam mobil. Kepalanya disandarkan pada jok mobil. Dava yang sedang menyetir di sampingnya terlihat sangat khawatir. Abang, panggil Intan lemah. Kenapa? Tanya Dava cemas, tapi masih berusaha fokus nyetir. Sakit banget ya? Tahan sebentar saja, sebentar lagi kita sampai. Abang, aku sayang abang, ucap Intan lagi. Dava sempat tersentak, tapi dia kembali fokus. Sepertinya Intan tak sadar saat mengatakan itu. Itu yang dipikirkan Dava. Hei, kamu tak separah itu. Kenapa kau mengatakan itu? Seolah kau mau mati saja. Memangnya hanya orang sekarat saja yang boleh mengatakan itu, balas Intan sambil tertawa. Saat kesakitan pun dia tetap saja mencoba tertawa. Dia tak tahan melihat muka tegang Dava yang sedang merisaukan dirinya. Kau sedang tak sadar sekarang. Abang, aku rela abang menikah dengan Kak Arisha. Dia wanita baik. Aku yakin dia akan menyayangi abang melebihi aku. Abang tenang saja. Aku akan melupakan perasaanku pada abang. Aku restui kalian. Restui? Udah kayak orang tua kalian saja aku. Tanpa restuku juga pernikahan kalian akan tetap sah. Intan semakin meracau. Diamlah, Dava menggenggam setir mobil erat. Bisakah abang berjanji padaku? Kumohon selamatkan Intan saja. Dia tak punya siapa-siapa lagi selain kita. Aku punya Arsy sekarang.
Bukan berarti aku tak butuh abang, tapi kumohon jaga Intan untukku. Meski abang tak suka Intan sekalipun, tolong sayangi dia seperti abang menyayangiku. Tolong bersikap baik padanya. Dava terkejut mendengar permintaan Syifa itu. Kau dan Intan, kalian bagi jantung dan hati abang. Abang tak bisa hidup tanpa kalian, ucap Dava dalam hati. Dia mengeratkan pelukannya pada Syifa. Setelah Syifa masuk kamar, terdengar gelak tawa Intan dan Syifa dari dalam. Dava sangat lega sekali mendengarnya. Berbahagialah walau tanpa aku. Hari ini pemasangan tenda. Intan kesal karena tak bisa membantu apa-apa. Dia sudah bosan hanya duduk diam saja. Dia juga sudah ingin muntah mendengar lawakan Syifa yang tak ada lucu-lucunya itu. Tan, minum, tawa Rio setelah Syifa pergi dipanggil Citra meninggalkan Intan sendirian di teras. Makasih, Intan menerima air pemberian Rio lalu meminumnya. Dah makan? Tanya Rio perhatian. Puasa, bohong Intan. Barusan kau minum air dan sekarang kau bilang puasa. Bodoh. Tan, apa? Jadi dia orangnya. Maksudmu? Orang yang kau sukai itu. Dari tadi kau liatin dia terus, kata Rio sambil menjuihkan bibir ke arah Dava. Intan memang dari tadi hanya menatap Dava. Cinta itu menyakitkan ya Tan, ucap Rio lagi. Tidak, yang menyakitkan itu jika cinta tak terbalas. Syifa saja bisa bahagia dengan cintanya. Itu karena cintanya terbalas. Jadi bukan cintanya yang menyakitkan. Kalau aku bilang aku suka kau, kau tetap akan nolak aku, tanya Rio. Iya, kenapa? Karena aku gak suka kau, jawab Intan. Dia tak ingin menipu perasaannya. Direct banget, kata Rio sambil tertawa. Tapi dalam hatinya siapa yang tahu kan? Kau berharap aku jawab apa emang? Tanya Intan. Yang halus dikit lah, karena aku terlalu baik buat kau misalnya. Damn reason. Atau karena kau mau fokus kuliah, klasik. Atau karena ortumu gak ngizinin bercinta dulu. Orang tuaku udah meninggal, ucap Intan sayu. Rio sepertinya terkejut. Syifa? Mama, papa? Tanyanya. Yang Rio tahu, Syifa dan Intan itu kan adik kakak. Dan Syifa selalu menyebut papa dan mama. Waktu itu Arsy juga menyebut tentang ayah. Rio tak mengerti dengan keluarga Intan dan Syifa ini. Aku hanya anak angkat saja di keluarga Syifa. Tak ada yang bisa gantiin posisi orang tuaku. Tapi keluarga Syifa sangat menyayangiku seperti keluarga kandungku sendiri. Aku dan Syifa tak pernah dibeda-bedakan. Berkat Syifa, aku jadi punya dua mama dan papa. Sekarang kami bahkan punya ayah dan bunda juga. Selain itu, aku jadi punya abang, kakak, dan adik. Padahal sebelumnya aku ini anak tunggal. Senang sekali rasanya. Tapi aku malah mencintai abangnya Syifa. Dan itu mungkin akan membuat aku dibenci nanti. Cerita Intan pada Rio. Ya, aku mungkin akan dibenci Kak Arisha, sambung Intan dalam hati. Oh, sudahlah lupain. Gak mau emo-emo kayak gini, ucap Intan dengan mode cerianya. Rumit ya. Oke, lupain aja. Ya udah, sekarang mending explain kenapa kau gak suka aku. Karena aku suka dia, jawab Intan sambil tersengih pada Rio. Udah, karena itu doang. Yaps, Intan mengangguk. Bukan karena aku jelek. Tahu diri juga kau, cubik Intan. Lagian nanyanya apa banget deh. Kau cakep seriusan. Aku dan Syifa bahkan dulu ngefans padamu karena kau cakep. Dasar. Terus bukan karena aku gak kaya. Rio masih saja tak putus asa bertanya. Itu salah satunya sih. Matre. Do I care? Tapi baguslah, aku semakin semangat belajar. Biar bisa sukses dan punya duit banyak agar kau menerimaku nanti. Gila, kata Intan tertawa sambil menampar punggung Rio. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang menatap ke arah mereka. Kelihatan sekali kalau dia tak suka melihat Intan dan Rio tertawa bersama. Bahkan dia menendang kursi saking kesalnya.